Fenomena orang miskin baru kini jadi topik hangat di banyak negara, termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu masuk kelas menengah tiba-tiba jatuh miskin setelah pandemi, inflasi, atau PHK besar-besaran. Mereka bukan orang yang sejak awal miskin, tapi korban perubahan cepat. Cerita ini bukan sekadar angka di laporan ekonomi, tapi kisah nyata orang yang kehilangan rumah, usaha, atau gaya hidupnya. Di balik istilah ini ada kisah jatuh bangun manusia menghadapi dunia yang makin tidak pasti. Secara politik ekonomi, munculnya orang miskin baru tak bisa dilepaskan dari krisis global. Perang, inflasi energi, dan ketegangan geopolitik antara Barat dan Timur membuat harga pangan melonjak. Negara-negara yang rentan paling merasakan dampaknya. Kelas menengah yang tadinya stabil jadi goyah. Mereka terbukti bukan sekokoh yang dikira, melainkan rapuh saat badai ekonomi global datang. Inilah wajah baru ketidakadilan struktural di era globalisasi. Dari kacamata spiritual, fenomena ini jadi pengingat bahwa harta hanyalah titipan. Orang bisa kaya hari ini, miskin besok. Banyak yang menyadari bahwa sandaran sejati bukan pada gaji besar atau bisnis megah, tapi pada ketenangan hati dan iman. Kesadaran ini melahirkan pergeseran nilai, dari sekadar mengejar materi, ke pencarian makna hidup yang lebih dalam. Kemiskinan memaksa orang merenung apakah kita hanya hamba uang atau hamba Tuhan. Gaya hidup konsumtif juga jadi penyebab. Banyak kelas menengah ke atas hidup di atas kapasitasnya. Kredit mobil, cicilan rumah mewah, belanja impulsif. Saat krisis datang, semua itu jadi beban. Orang yang terlihat kaya ternyata hanya kaya semu. Begitu pemasukan seret, mereka jatuh lebih cepat dibanding mereka yang sejak awal hidup sederhana. Fenomena miskin baru membongkar ilusi kapitalisme. Bukan semua kaya, tapi semua terjebak utang. Dari sisi geopolitik, negara-negara berkembang terhimpit. Ketergantungan pada impor membuat harga pangan tak terkendali. Saat perang Ukraina-Rusia memukul pasokan gandum, harga roti di negara jauh pun ikut naik. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun drastis. Orang miskin baru lahir bukan karena malas, tapi karena terjebak sistem global yang mereka tak bisa kendalikan. Ini bukti bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan individu, tapi persoalan struktur dunia. Ada pula sisi sosial yang memprihatinkan. Orang miskin baru sering merasa malu karena dulunya terbiasa dengan status kelas menengah. Mereka kesulitan menyesuaikan diri dengan realitas baru. Anak-anak yang dulu sekolah di swasta terpaksa pindah ke negeri. Keluarga yang biasa liburan kini sibuk menutup utang. Rasa kehilangan status sosial ini lebih menyakitkan daripada kehilangan uang itu sendiri. Inilah luka batin yang jarang dibicarakan, namun ada pelajaran penting. Fenomena ini mengajarkan pentingnya resilience atau ketangguhan. Mereka yang bisa beradaptasi dengan cepat, mencari peluang baru, dan menata ulang gaya hidup cenderung bangkit kembali. Sementara yang terpaku pada nostalgia gaya hidup lama, makin terpuruk. Secara spiritual ini adalah ujian kesabaran. Secara ekonomi ini adalah ujian inovasi. Siapa yang bisa membaca arah angin dialah yang bertahan. Politik domestik juga berperan. Kebijakan subsidi, bantuan sosial, dan pengendalian harga menentukan seberapa besar dampak krisis. Di negara dengan tata kelola buruk, orang miskin baru bermunculan lebih banyak. Ironisnya, politik sering lebih sibuk dengan citra daripada solusi nyata. Padahal, fenomena miskin baru seharusnya jadi alarm untuk memperkuat sistem perlindungan sosial. Karena tanpa itu, kelas menengah hanya ilusi yang rapuh. Fenomena ini juga mengubah cara pandang terhadap kerja keras. Selama ini kita diajarkan bahwa kerja keras pasti membuat kaya. Namun banyak miskin baru justru orang yang rajin bekerja. Realitas ini mengguncang kepercayaan lama. Ternyata kerja keras saja tidak cukup tanpa sistem ekonomi yang adil. Dari perspektif spiritual, ini menunjukkan bahwa rezeki tak selalu linier dengan usaha, melainkan ada peran takdir dan ujian dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya orang miskin baru adalah cermin zaman. Ia memperlihatkan betapa dunia modern yang katanya penuh peluang, juga penuh jebakan. Di satu sisi fenomena ini pahit. Di sisi lain ia membuka mata bahwa hidup tidak boleh hanya diukur dari status ekonomi. Yang bisa kita tiru adalah keberanian untuk beradaptasi, kesadaran untuk hidup sederhana, dan kebijaksanaan untuk menaruh kepercayaan pada Tuhan di tengah badai. Inilah kisah manusia modern yang mencari pegangan di tengah gejolak dunia. Fenomena orang miskin baru seharusnya tidak berhenti pada narasi kesedihan. Yang lebih penting adalah mencari jalan keluar. Salah satunya dengan memperkuat literasi finansial. Banyak orang jatuh bukan karena kehilangan penghasilan semata, tapi karena tidak siap mengelola keuangan di masa krisis. Menabung, investasi bijak, dan menghindari utang konsumtif menjadi kunci untuk bertahan. Solusi spiritual juga sangat relevan. Dalam Islam ada konsep tawakal dan qanaah, yakni menerima rezeki dengan syukur sambil tetap berusaha. Orang miskin baru sering terjebak dalam rasa malu dan kecewa. Namun dengan sikap qanaah, mereka bisa menemukan kedamaian di tengah keterbatasan.
Spiritualitas memberi energi untuk bangkit, bukan tenggelam dalam keputusasaan. Di ranah politik ekonomi, pemerintah harus berperan lebih aktif. Subsidi tepat sasaran, program padat karya, dan dukungan pada UMKM dapat menjadi penyelamat. Orang miskin baru sering punya keterampilan tapi kehilangan pasar. Dengan kebijakan yang berpihak, mereka bisa kembali produktif. Krisis harus dijawab dengan kebijakan inklusif, bukan janji kosong. Geopolitik juga memaksa negara untuk lebih mandiri. Ketergantungan pada impor pangan dan energi membuat rakyat rentan. Solusi jangka panjang adalah kedaulatan ekonomi, membangun industri lokal, memperkuat pertanian, dan mengembangkan energi terbarukan. Jika tidak efektif, konflik global akan melahirkan gelombang miskin baru di negeri sendiri. Di level individu, adaptasi teknologi adalah strategi penting. Dunia digital membuka peluang besar, dari bisnis online hingga kerja jarak jauh. Orang miskin baru bisa bangkit jika mau belajar skill baru yang relevan dengan era digital. Transformasi ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal mental. Berani keluar dari zona nyaman. Komunitas juga punya peran vital. Solidaritas sosial dapat menjadi penopang saat banyak yang jatuh. Tradisi gotong royong, sedekah, dan zakat harus dihidupkan kembali. Dalam perspektif spiritual, harta yang dibagi tidak akan habis. Justru keberkahan lahir ketika orang saling menopang. Miskin baru tidak boleh dibiarkan merasa sendirian. Ada juga sisi politik yang tak bisa diabaikan. Fenomena miskin baru bisa memicu ketidakstabilan sosial jika dibiarkan. Sejarah menunjukkan kesenjangan ekonomi sering melahirkan protes, bahkan revolusi. Maka para pemimpin harus peka. Menjaga stabilitas bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal memastikan rakyat tidak kehilangan harapan. Dari perspektif global, kerjasama antar negara menjadi penting. Dunia saling terhubung, krisis di satu wilayah bisa berdampak ke seluruh bumi. Alih-alih hanya bersaing, negara-negara perlu membangun solidaritas ekonomi. Bantuan pangan, teknologi hijau, hingga akses pasar bisa mencegah lahirnya jutaan miskin baru. Geopolitik seharusnya tidak hanya tentang perang, tapi juga tentang berbagi. Spiritualitas juga memberi perspektif bahwa kemiskinan bukan aib. Rasulullah sendiri pernah mengalami hidup susah. Yang penting adalah bagaimana kita merespons. Apakah dengan putus asa atau dengan semangat berjuang? Orang miskin baru punya peluang untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam, bahkan melampaui sekadar harta. Akhirnya, fenomena orang miskin baru adalah tantangan sekaligus peluang. Ia membuka ruang untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, memperkuat solidaritas sosial, dan memperdalam spiritualitas. Jika dijawab dengan bijak, miskin baru bisa menjadi awal lahirnya masyarakat yang lebih tangguh, rendah hati, dan penuh makna. Dari krisis lahir peradaban baru.